Halo guys, selamat datang di video terbaru aku mengenai biaya sosial pengelolaan sumber daya alam mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Agung Rizky Putra SEME. Oke, apa itu biaya sosial? Eksternalitas terjadi ketika suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar pelaksana kegiatan tersebut tanpa ada pembayaran sama sekali. Biaya eksternalitas yang ditambah dengan biaya privat disebut sebagai biaya sosial. Biaya sosial dimisalkan apabila perusahaan A menimbulkan pencemaran dan mengganggu perusahaan B, maka kita pasti berpikir bahwa perusahaan A harus membayar ganti rugi kepada perusahaan B. Hal semacam ini adalah sebuah kekeliruan, karena dengan begitu kita justru membuat kerugian kepada perusahaan A. Hal yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana membuat kerugian terjadi tidak menjadi serius. Lalu, sistem harga dengan kewajiban membayar kerusakan. Ronald Coase mencontohkan hal ini dengan hubungan antara sebuah peternakan dan pertanian sayur mayur. Dimisalkan, jika sapi yang dimiliki oleh peternak merusak tanaman petani karena peternak tidak menyiapkan pagar pembatas. Untuk itu, peternak harus membayar biaya ganti rugi kerusakan tanaman. Sebelumnya, peternak harus memikirkan tentang biaya pembuatan pagar pembatas dan membandingkannya dengan biaya ganti rugi setiap tahunnya. Jika setiap tahun peternak harus membayar sebanyak Rp9 untuk biaya ganti rugi, sedangkan jika ia membangun pagar pembatas seharga Rp10, ia dapat menambah jumlah sapinya menjadi 4 ekor. Maka, peternak akan membangun pagar pembatas dan tetap mendapatkan manfaat dari biaya penanggulangan eksternal tersebut. Sistem penentu harga dengan tanpa kewajiban membayar kerusakan atau kerugian. Misalnya, dalam kasus peternakan sapi dan petani sayur mayur, peternak dapat bernegosiasi dengan pemilik kebun untuk membangun sebuah pagar pembatas tanpa perlu mengeluarkan biaya ganti rugi, dan kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan. Biaya transaksi pasar diperhitungkan dan peranan pemerintah. Semua cara pemecahan membutuhkan biaya dan tidak ada alasan bahwa peraturan pemerintah diterapkan hanya karena masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pasar atau perusahaan swasta. Masalah yang dimaksud adalah kerjasama antar perusahaan dalam mengatasi masalah eksternalitas. Tidak hanya antar perusahaan tapi juga dapat terjadi melalui transaksi pasar. Hasil yang memuaskan hanya dapat diperoleh dengan pengamatan dan penelitian yang sabar dan seksama mengenai sebagaimana masing-masing perusahaan, pasar maupun pemerintah menyelesaikan masalah yang menimbulkan kerugian masyarakat tersebut. Lalu, pembatasan secara sah terhadap hak penguasaan atau property right. Apabila transaksi pasar tidak membutuhkan biaya, maka hak penguasaan untuk semua pihak seharusnya didefinisikan secara baik dan dampak setiap tindakan akan mudah diketahui. Jika masalah yang kita hadapi dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang memiliki dampak yang merugikan, bukannya hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut, apa yang harus dipertimbangkan ialah apakah manfaat dari pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. Memperkirakan biaya pencemaran. Baik dalam teori maupun dalam praktek, hal yang paling sulit dalam pendekatan ekonomi adalah bagaimana menentukan atau mengukur biaya dan manfaat dari usaha penanggulangan pencemaran. Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah sering disebut intangible cost atau non-economic cost atau non-pecuniary cost, seperti asap yang memedaskan mata maupun limbah di sungai yang mematikan banyak ikan. Dengan demikian, kembali pada pernyataan ekonomi bahwa dengan alternatif yang terbaik yang disediakan alam, kita seharusnya meningkatkan terus derajat kenyamanan hidup ini dengan cara membuat perhitungan yang seksama mengenai biaya marginal dan manfaat marginal yang ada. Cara yang paling langsung dan banyak digunakan tetapi yang paling tidak efisien adalah pengaturan langsung, command and control. Pemerintah dapat memutuskan adanya larangan untuk menimbulkan pencemaran dan kemudian mengenakan hukuman atas dasar undang-undang apabila dilanggar. Tetapi, cara ini memiliki banyak kelemahan, yaitu para produsen tidak akan memasang alat dan mengoperasikannya untuk mengurangi pencemaran dengan baik, sehingga penelitian langsung oleh petugas harus selalu diadakan.
Menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran. Tidak ada cara yang sederhana untuk menentukan harga pencemaran ini. Harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pengawasan akan berbeda dengan harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pasar. Atas dasar pengawasan, suatu perusahaan boleh menghasilkan pencemaran asalkan ia membayar harga pungutan seperti yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar nilai biaya sosial marginal dari pencemaran tersebut. Dengan sistem ini, keputusan perorangan atas dasar minat pribadi adalah yang paling efisien apabila pencemaran itu terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen memiliki biaya sosialnya sendiri. Maka akan ditemukan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menyatakan bahwa harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa harga dapat mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa, sehingga siapa yang menghasilkan dan menggunakan barang yang menyebabkan pencemaran akan membayar biaya atau polluter pays principle. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.